Load. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di pelatihan observasi dan identifikasi jenis tumbuhan serta satwa liar.
untuk hari ini akan ada evaluasi dari kegiatan observasi yang telah teman-teman lakukan, dan juga akan ada sharing dari salah satu pengguna aktif iNaturalis. Dan ini untuk peraturan selama webinar masih sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama sesuai dengan yang dituliskan pada formulir pendaftaran. Dan yang kedua, peserta yang sudah masuk ke meeting room namun terkendala jaringan sehingga keluar harap konfirmasi di grup WhatsApp, dan audio peserta harap dimatikan selama webinar dan dapat dinyalakan jika diberikan waktu oleh moderator. Lalu peserta wajib mengisi presensi yang nanti akan diberikan 20 menit sebelum selesai, dan jika ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan melalui fitur chat room. Dan seluruh peserta wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Oke. Untuk hari ini, evaluasi dan juga sharing session akan diambil alih oleh Kak Rahayu. Kepada Kak Rahayu, silahkan Kak. Terima kasih Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat semua? Ya. Yang Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak, sehat. Senang banget akhirnya dibalas juga chatnya. Oke. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir di rangkaian terakhir dari kegiatan webinar, workshop, dan juga observasi mandiri kita mengenai citizen science atau sains warga dan juga penggunaan iNaturalis. Hari ini adalah hari terakhir dalam rangkaian kita, tapi bukan berarti kegiatan kita berakhir sampai di sini. Gitu. Teman-teman masih bisa memanfaatkan proyek yang sudah ada di iNaturalis untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan hari ini kita akan ada sharing session dari salah satu pengguna aktif iNaturalis yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kakak Zia. Di sini ada Kak Naufal Urfi dari dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dari Yogyakarta yang akan sharing mengenai pengalamannya sebagai pengguna iNaturalis. Keuntungannya apa aja, terus kira-kira sejauh mana sih iNaturalis bisa meningkatkan kemampuan atau misalkan meningkatkan skill Naufal dan juga gimana cara networking dengan menggunakan iNaturalis ini gitu. Sebelum kita mulai untuk pemaparan dari Naufal untuk sesi sharingnya, saya mau ngobrol sedikit nih sama semua teman-teman. Ih lucu ya hari ini seragamnya OSIS. Iya nggak sih? Iya ya. OSIS Kak. Oke, hari ini seragamnya OSIS. Lucu banget. Oke, saya mau tanya sedikit, teman-teman bisa jawab di chat box, di kolom chat box. Saya minta tolong teman-teman untuk memberikan deskripsi satu kata, nggak satu kalimat ya, jadi saya mempelajari bla 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 bla, nggak perlu kayak gitu. Satu kata aja yang teman-teman dapatkan selama rangkaian webinar kegiatan kita ini. Terutama ketika setelah workshop penggunaan iNaturalis dan juga melakukan observasi mandiri. Yang biasanya itu ada sesi praktek langsung di lapangan bareng-bareng. Tapi karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan, makanya kita harus observasi mandiri di tempat masing-masing gitu. Saya mau tahu nih, satu kata aja dari teman-teman yang menggambarkan apa sih yang teman-teman dapatkan atau gimana sih perasaan teman-teman setelah melalui workshop dan juga observasi mandiri. Silakan tulis di kolom chat box. Ditunggu ya. Menarik. Menantang. Oke. Edukatif. Seru. Seru. Nanggung. Seru. Menyenangkan. Oke, seru. Menarik. Keren. Menyenangkan. Luar biasa. Asik. Oke, mantap. Oke, keren. Oke, masih tunggu teman-teman lainnya. Oke. Oke. Amazing. Wow. Sangat berkesan. Wah. Oke.
sharing. Addict? Oke. Oke, alhamdulillah explore. Oke, betul. Senang banget ya kalau misalkan ngedengar respon dari teman-teman yang saya salut banget sama semua teman-teman peserta yang sudah melakukan observasi mandiri, karena hampir sebagian besar dari teman-teman adalah pengguna pemula iNaturalis. Teman-teman belum pernah menggunakan iNaturalis sebelumnya. Dan ini menjadi pengalaman pertama bagi teman-teman untuk melakukan observasi gitu. Dan ini bagian dari pembelajaran. Makanya saya juga tidak melarang teman-teman kalau misalkan memang mau belajar untuk melakukan pengamatan, misalkan yang ada di sekitar dulu, biarpun itu cuma ada tanaman hias atau mungkin satu peliharaan. Saya baru sadar ada kambing juga ternyata, baru masuk penghamatannya, dan saya rasa itu nggak masalah karena memang ini sebagai bagian dari pembelajaran kita gitu. Ini adalah sebuah awalan yang harapannya teman-teman pun bisa menggunakan aplikasi ini dengan lebih baik. Bisa menyambungkan lagi kepada adik kelas, kepada teman-teman yang lain, kepada publik dan juga yang lainnya, supaya kita bisa bersama-sama menjadi bagian dari kegiatan sains warga gitu. Yang teman-teman harus ingat, iNaturalis hanya salah satu alat untuk melakukan kegiatan identifikasi. Masih ada cara lain. Jangan lupa tanyakan kepada ahlinya, dan jangan memberikan identifikasi yang kalau misalkan memang nggak tahu, jangan langsung ditulis nama latinnya secara seutuhnya gitu. Sampai level genus atau famili pun nggak masalah. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, kita mulai aja kali ya untuk Mas Naufal nih untuk sesi sharingnya. Mas Naufal, saya minta tolong nanti di-sharing pengalamannya ini sejauh mana dalam penggunaan iNaturalis. Saya berikan waktu sekitar 25 menit untuk pemaparan, dan mungkin nanti ketika waktunya hampir habis, saya akan memberikan sedikit pemberitahuan. Gitu. Oke, untuk Naufal, waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Saya sharekan dulu screen-nya. Sudah bisa terlihat? Siap. Oke, siap. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman dari SMK Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Naufal Ulfidiaulhaq, bisa dipanggil Naufal. Saya mahasiswa biasa dari Fakultas Biologi UGM, cuma kebetulan jadi pengguna aktif aja di iNaturalis. Dan saya sekarang sedang mahasiswa tingkat akhir, skripsinya tentang laba-laba, biodiversitas laba-laba. Saya aktif observasi. Kalau nggak salah, saya sekarang punya observasi terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian saya juga aktif identifikasi, terutama identifikasi laba-laba. Mungkin beberapa di antara teman-teman sudah ada yang dapat komentar dan identifikasi dari saya di iNaturalis, dan mungkin ya istilahnya sudah tahulah, sudah dapat interaksi dari saya juga. Oke, jadi pertama kenapa saya tertarik dengan iNaturalis? Sebenarnya dari dulu itu saya sudah suka dengan alam, dengan biodiversitas. Di biologi, masuk jurusan biologi juga, itu juga jadi pilihan pertama saya. Tapi dulu itu saya suka foto-foto hewan, ada hewan apa masuk ke rumah itu difoto, terus nemu hewan yang unik itu difoto. Cuman kendalanya ya pertama itu kalau foto-foto terus itu nanti memori HP itu penuh. Kemudian kedua yang jadi masalah itu ini foto, tapi kita nggak tahu namanya apa. Jadi misalnya kayak kita kenal sama orang gitu, tapi nggak tahu orangnya namanya siapa. Apalagi itu kita nggak bisa nanya itu mereka namamu siapa gitu kan, enggak. Nah jadi bagaimana kok bisa ngerti iNaturalis itu ceritanya pas semester 3
Berarti sekitar 2 tahun yang lalu itu kan HP penuh sama foto-foto. Nah, terus iseng-iseng nyari di Play Store itu ada nggak aplikasi buat kita bisa mengkatalog album-albumnya itu, yang album yang observasi alam. Nah, terus ketemu Inaturalis. Nah, habis itu lihat ternyata ini nggak cuma untuk katalog observasi doang, tapi ternyata observasi yang kita lakukan juga bisa diiden sama orang lain, terutama di Inaturalis banyak juga ahli-ahlinya gitu. Nah, mulai dari situlah istilahnya terjun ke dunia Inaturalis, kemudian ya itu makin lama saya semakin aktif gitu. Kemudian apa manfaat yang selama ini saya rasakan dari Inaturalis? Banyak banget, tapi ada 2 poin besar yang ingin saya sampaikan. Pertama, yang jelas menambah ilmu tentang alam, terutama yang ada di sekitar kita. Yang dari awalnya itu, contohnya dari awalnya itu saya cuma suka hewan, sama sekali nggak suka tumbuhan. Tapi berhubung dulu itu observasi itu pakainya modalnya HP doang, belum ada kamera, itu jadinya kan kalau foto hewan kan kadang nggak suka kan, hewannya kabur terus gitu, terus jadinya ya paling gampang ya foto tumbuhan, itu kan diem kan, nggak bakal gerak-gerak. Nah, dari situ malah semakin lama semakin diupload, oh banyak yang ingin tumbuhan, oh jadinya semakin menggali lebih dalam, saya inisiatif sendiri cari buku-buku buat ijen, oh jadinya malah sekarang jadi tertarik juga sama tumbuhan, jadi tahu ini tumbuhannya apa, spesiesnya apa gitu. Dan intinya itu, manfaat utama dari Inaturalis itu sangat menambah wawasan dan ketertarikan terhadap alam sekitar kita. Kita jadi istilahnya, terutama apalagi kalau ada yang iden, terutama yang spesialis-spesialis di Inaturalis, oh ini ternyata ada ahli apa itu, cacing pipih darat. Akhirnya jadi inisiatif sendiri, jadi aku ingin foto lebih banyak tentang cacing pipih darat, terus nanti diupload, jadi oh ternyata ini ada sebagian ada yang spesies baru, ada spesies yang sangat jarang dokumentasi, oh ini yang ternyata ini spesies invasif. Jadi itu manfaat yang paling besar menurut saya tentang penggunaan Inaturalis. Dan yang kedua itu menambah relasi dan teman. Dari Inaturalis ini banyak yang teman-teman yang dapatkan dari Inaturalis. Ini misal contohnya ini ada beberapa teman yang merupakan ahli laba-laba, itu sebagian juga kerja di museum, ada juga yang sudah publish banyak sekali tentang laba-laba. Kemudian ini Mas Frans, seorang graphic designer. Itu kenalnya pas dia aktif juga di Inaturalis, dan ternyata setelah ditanyain ternyata dia sama-sama kita sama-sama orang Jogja ternyata. Nah di situ mulailah ketemu ini real life juga, jadi upload bareng terus sama misalnya sibuk bareng gitu, dan gara-gara Inaturalis aktif di Inaturalis juga berkesempatan diundang oleh National Geographic untuk workshop di Singapura, dan di situ ketemu sama Mbak Ayu itu di situ juga. Pas kemarin juga barengan sama Mas Frans juga ini kalau nggak salah Mas Fransnya. Nah, jadi karena itu sebagai orang biologi, terutama yang tertarik dengan biodiversitas, itu aku memang merasa Inaturalis banyak membantu aku dalam belajar mengenai biodiversitas. Makanya dalam segala kesempatan itu aku mencoba untuk mengenalkan Inaturalis ke teman-teman dekat terutama. Dan sebagian teman-teman beberapa itu sudah jadi ikut juga aktif di Inaturalis, dan teman-teman yang di Jogja domisilinya itu kita inisiatif berkumpul buat satu grup lain ini, terus namanya Jogja Inaturalis untuk sementara. Terus itu kita kegiatannya ya kita observasi bareng, kita pergi ke misalnya ke pelosok mana yang masih alami gitu, terus kita catat ada apa aja spesies-spesiesnya, itu kan orang-orangnya beragam juga, ada yang suka herbat, ada yang suka serangga, ada yang suka avifauna mammal gitu. Dan kita menemukan banyak sekali hal-hal menarik tentang alam Jogja. Banyak juga, misalnya rekor baru, terus macam-macam segalanya. Kita juga inisiatif membuat proyekan di Inaturalis, misalnya ini proyek biodiversitas Sungai Yogyakarta.
Jogja itu nggak punya sungai yang ukurannya jumbo kayak Musi atau Kapuas, tapi penuh dengan sungai-sungai kecil. Nah, makanya kita inisiatif buat proyek buat mengumpulkan observasi-observasi di sungai-sungai kecil ini. Jadi kita bisa tahu di sungai-sungai Jogja itu ada apa aja sih spesies-spesiesnya. Terus selain itu kita juga bisa mengkomparasi, di hulu adanya ini, tengah, hilir, kemudian apa bedanya sungai-sungai yang di kota, kemudian di desa itu spesiesnya beda atau enggak. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh observasi menarik. Ini contohnya pertama, ini Nocticolidae, ini jenis kecoa, ukurannya kecil banget, seukuran semut kalau nggak salah. Nah, setelah observasi ini aku dapat email dari peneliti Nocticolidae dari Australia. Katanya, ini kemungkinan besar ini spesies baru dan menarik sekali soalnya Nocticolidae itu umumnya warnanya itu transparan gitu, biota gua gitu kan ya. Kemudian ini kok istilahnya aneh sekali ini kok warnanya kok berwarna lah istilah. Terus habis itu yaitu kemudian mintain foto habitatnya, terus kemudian dimintain foto yang proper juga dalam berbagai sudut. Kemudian ini ada juga ini tawon. Ini aku foto, kemudian aku tanyakan ke ahlinya di Natras. Katanya ini spesies baru, ini bagus sekali. Terus mungkin bisa juga difoto rumahnya, terus macam-macam gitu. Selain itu, terus ada juga ini cacing pipih darat. Kemudian ini semacam lalat sarsip namanya. Nah, ini yang menarik dari kedua ini merupakan dokumentasi pertama dari spesies-spesies ini. Jadi terutama kalau misalnya serangga itu banyak yang dideskripsi dari koleksi museum. Jadi orang-orang dulu itu mengumpulkan banyak banget serangga, pokoknya asal dikumpulin, diawetin di museum, terus kemudian baru dideskripsikan misalkan 100 tahun kemudian. Nah, ini itu merupakan foto-foto pertama dari hewan ini secara hidup gitu loh, dari spesies ini. Makanya ini jadi kasus yang menarik gitu. Nah, terus hebatnya lagi, ke semua 4 observasi ini dilakukan depan rumah doang. Jadi kalau misalnya mau nyari spesies-spesies baru itu nggak perlu ke hutan belantara atau ke tempat pelosok gitu. Jadi kalau misalnya spesiesnya terutama yang nggak terlalu diperhatikan seperti serangga misalkan, kalau yang diperhatikan kan misalnya burung, mamal gitu. Kalau misalnya serangga itu banyak banget yang misalnya terlantarkan oleh peneliti, dan itu potensi untuk mendapatkan spesies baru di depan rumah pun itu masih sangat besar. Jadi makanya aku istilahnya pro atau suka menyuarakan itu untuk nggak hanya fokus ke hewan-hewan yang populer istilahnya, tapi juga coba untuk foto-foto misalkan observasi dari spesies-spesies yang kurang populer ini. Nah, itu tadi aku cerita sebagai observer, jadi aku memang suka sekali tentang entusias lah tentang laba-laba. Ini contohnya. Jadi ini suatu spesies namanya Opatometa fastigata. Pertama kali dideskripsikan tahun 2015 itu dari satu lokaliti di Sarawak, Malaysia. Ini bentuk gambaran teknisnya. Kemudian ini gambaran aslinya, sangat bagus. Nah, kemudian berkat Innaturalis kita jadi mengetahui banyak hal mengenai spesies ini. Nah, jadi ternyata nggak cuma di Sarawak, tapi ternyata ada juga yang mengobservasi di Kalimantan Barat. Jadi itu nggak cuma di Malaysia, ini berarti nggak cuma di satu lokasi, tapi ternyata kemungkinan di satu pulau Kalimantan itu ada ini
suaranya hilang. Iya, kayak Mas Naufalnya nge-lag. Coba nanti saya kontak juga via WhatsApp ya. Oke, Naufalnya kayaknya ada masalah di jaringan. Kita tunggu dulu sebentar. Sampai Mas Naufalnya kembali. Oke. Oke, Naufal. Zia, Naufal keluar ya? Oh, alah. Iya, Kak. Nggak ada. Oke, maaf banget teman-teman. Ternyata Naufalnya mati lampu di tempatnya. Kalau gitu saya bisa share screen mengenai materi yang disampaikan Naufal. Sambil nanti mungkin saya cerita sedikit, tapi mungkin nggak sebanyak yang Naufal ceritakan. Bentar ya. Bisa. Oke. Mungkin bisa pakai handphone. Ya, Naufalnya lagi coba masuk lewat handphone. Ya, jamak terjadi dalam kondisi webinar online. Oke, Naufalnya lagi akan masuk. Oke, sementara saya coba share screen dulu kali ya. Oke. Oh, ini tadi. Naturalis sebagai penggemar laba-laba. Yang disampaikan oleh Naufal. Oke, Kakak Zia, kalau misalkan nanti Naufal sudah masuk, tolong disampaikan ya, biar nanti mungkin Naufal mau share screen sendiri atau via saya juga nanti bisa disampaikan. Oke, Kak. Nah, oke. Ya, sementara sih ini tadi hasilnya. Tuh kalau misalkan dari pengalaman kemarin teman-teman observasi, ada yang dapat laba-laba nggak? Ada. Ada yang mau cerita nggak? Siapa tadi? Fadlan ya? Siapa tadi? Suyat Nasamiaji. Ayo, tadi siapa yang bilang ada? Ada. Ini Kak, Oke, Naufalnya udah Muhammad ada. Rizky. Oke, ya sebentar. Oke, Halo. berapa jenis laba-laba kemarin? Hanya satu, Kak. Satu jenis laba-laba sudah teridentifikasi sampai level jenis? Belum, Kak. Belum. Oke, nanti kita coba tanya Naufal ya, itu jenisnya apa. Ini Naufal kayaknya sudah kembali. Halo. Ya, Val. Oke, sip. Udah nyala lagi? Oke. Maaf tadi mati lampu. Oke, nggak masalah. Oke, mau share screen sendiri atau via aku? Aku sendiri bisa. Oke, sip. Aku stop share kalau gitu. Oke, mangga, Val. Tadi sampai sini ya? Yap. Ya, nah ini tampak opatometer fascicata. Ini jadi dari sini. Jadi ternyata ini ditemukan juga di Indonesia, di Kalimantan, bagian Kalimantannya Indonesia. Nah, kemudian menariknya lagi ada lagi observasi baru. Nah, sekarang dari Semenanjung Malaysia. Jadi ternyata ini spesies nggak cuma endemik di Pulau Kalimantan, tapi ternyata bisa juga sampai di sukunya jadi lebih besar, ternyata nggak cuma di Kalimantan doang. Nah, kemudian yang menariknya lagi, ada lagi observasi baru di Vietnam. Nah, jadi ternyata ini spesies nggak cuma endemik di Kalimantan seperti yang sebelumnya dikira, tapi ternyata persebarannya jadi lebih luas dari yang diduga sebelumnya. Dan
berkat Innaturalis ini, berkat proyek Citizen Science itu misalnya kita membuktikan sesuatu yang baru untuk kalangan riset ini. Nah, kemudian yang suka lagi itu misalnya kalau misalnya ada nemu spesies-spesies yang misalnya baru didokumentasikan atau pertama kali dilihat, ini contohnya ini dari genus Certophora. Nah, kita ada spesies yang umum namanya Certophora cylindroides. Cuma ini kok beda, warnanya putih. Kalau yang biasanya warnanya kuning, terus ini ada nggak, misalnya bulat tuh nggak ada kayak punuknya gitu. Nah, kemudian makanya ini aku cek kemudian di katalog, kemudian dicari jurnal-jurnalnya, dicek satu persatu. Ini kira-kira mana yang bakal pas deskripsinya, terus tentunya dengan bantuan Google Translate. Akhirnya ketemu, oh ternyata ini memang spesies yang endemik di Papua atau paling enggak baru pertama kali dicatat di Papua, dan ini akhirnya berhasil lah dapat nama gitu, Certophora. Yang kemudian berhasil istilahnya memecahkan siapa namamu gitulah. Terus sekarang mungkin untuk tips dan triks kira-kira apa aja yang bisa dilakukan di Innaturalis selain observasi dan identifikasi doang itu. Misalkan ini mungkin banyak yang belum tahu kalau data yang ada di Innaturalis itu public data dan itu bisa di-download. Caranya ini kalau misalnya nge-search, misalkan mau lihat persebaran rangkong badak di Indonesia yang ada di Innaturalis, itu tinggal klik enter, dan itu ada tombol download. Nah, dari sini kita bisa milih ini mau apa aja ini yang dimasukin ke dalam filenya itu. Kemudian nanti filenya ini bisa diolah di dalam GIS atau diolah statistik gitu. Nah, kemudian ini ada juga nama lokal bagi yang belum nge-setting. Mungkin sebagian ada yang nge-setting websitenya ke dalam bahasa Indonesia, itu nanti bakal otomatis langsung ke bahasa Indonesia. Tapi buat yang masih settingannya bahasa Inggris, ini bisa diubah setting nama lokalnya, nama common name-nya itu jadi bahasa Indonesia. Misalnya tinggal diklik setting, kemudian content display, kemudian ininya diklik Indonesia. Dan ini nanti muncul nama-nama dalam bahasa Indonesia yang sudah didaftarkan atau sudah ada edit. Mungkin sebagian masih banyak juga yang belum ada nama Indonesianya, atau memang itu spesiesnya juga banyak. Nah, itu teman-teman juga diskusi langsung kalau misalnya tahu nama lokal dalam bahasa Indonesia tapi di Innaturalisnya belum muncul. Nah, itu tinggal diklik ke halaman taksonnya. Misalkan ini untuk speech atau dalam bahasa Indonesia persik, kan aku mau ngasih nama itu nanti tinggal diklik ke halaman takson speech, tinggal diklik happening, kemudian masukkan namanya yang input di kalau nama Indonesia. Kemudian yang menarik lagi ini proyek. Jadi proyek itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang biodiversitas Sungai Yogyakarta itu intinya kumpul observasi. Nah, jadi observasinya itu bisa di-add secara manual. Mungkin kalau kalian sudah ikut proyek yang SMK Kadipaten itu juga sama. Dan proyek itu bisa istilahnya otomatis, kita tinggal sebutin parameternya apa aja, nanti otomatis bakal ngasuhin semua, atau bisa juga yang manual nge-add seperti ini. Dan beberapa itu menarik, seperti contohnya ini, First Known Progress of Living Specimen. Jadi ini proyek yang mengkompilasi dokumentasi pertama, foto-foto pertama suatu dalam kondisi hidup. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, yang banyak yang deskripsi spesies itu cuma dari spesimen mati di museum. Nah, ini foto-foto pertama yang dapatnya dari Innaturalis itu dimasukkan ke sini. Ini juga aku juga udah ada beberapa observasi yang masukin sini. Rata-rata memang invertebrata gitu.
Kemudian ada juga ini contoh lain yang Never Home Alone. Jadi ini proyek yang mengkompilasikan hewan-hewan yang ditemukan di dalam rumah. Jadi kita di rumah itu nggak mungkin sendirian gitulah. Jadi mesti ada penunggunya. Nah ini penunggu rumah itu. Nah kemudian tips lain itu yang jelas tanyakan ahli. Jadi kalau misalkan ada observasi yang belum diden langsung atau dilewati sama identifier itu kita tinggal dimention aja sama ini. Bagaimana cara tahu ini siapa ahlinya itu biasanya bisa dilihat di sini top identifier. Nanti jadi tinggal dimention aja beberapa itu terus nanti biasanya mereka bakal nih masukin idenya atau opininya mereka gitu. Kemudian jangan sungkan juga untuk tanya langsung sama ahlinya. Kalau misalnya ada pertanyaan, misalkan ini aku juga sering nanyain ke ahli-ahli bagaimana caranya bedain ini dengan itu, terus gimana itu pasti ahli pasti bakal senang menjelasin gimana semua pertanyaan yang di ini. Dan yang terakhir itu Naturalis juga ada forum. Biasanya itu ada banyak thread-thread yang menarik, baik di dalam Naturalis tentang Naturalis atau tentang hal-hal lain. Misalkan ini contohnya ada thread yang tentang apa aja observasi yang paling langka di Naturalis, atau misalkan juga membahas misalkan tentang konservasi atau alam itu yang nggak berhubungan sama Naturalis. Kemudian ada juga ini thread yang tips dan trik Naturalis lainnya, itu contohnya ini kita bisa nge-search modifikasi lebih advance pakai lewat ngedit URL-nya itu. Jadi misalkan kita nggak mau nyari observasi semua orang kecuali siapa gitu, kecuali observasinya Mbak Ayu, karena nggak mau lihat observasinya Mbak Ayu itu nanti kita juga bisa ngedit URL-nya gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu balik ke Mbak Ayu mungkin atau. Oke. Terima kasih Naufal untuk sharing pengalamannya mengenai penggunaan iNaturalis. Ini seru banget ya karena sebentar, alarm. Ups. Oke. Karena memang semua itu pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu. Semuanya sains itu berawal dari semua pertanyaan. Dari pertanyaan itu muncul rasa ingin tahu yang akhirnya membuat kita bereksplorasi lagi untuk cari tahu nih kira-kira apa sih namanya gitu. Kenapa sih ini kayak gini? Kenapa sebenarnya cuma di sana dan sebagainya gitu. Dan saya harap hal ini juga yang bisa memotivasi teman-teman untuk mulai bereksplorasi gitu. Nggak perlu jauh-jauh ke hutan belantara seperti tadi mungkin Naufal sudah sampaikan gitu. Dalam kondisi pandemi saat ini khususnya kita juga bisa eksplorasi di sekitar rumah kita dulu gitu, di halaman depan, halaman belakang, ataupun sekitar kiri kanan samping kita kayak gimana gitu. Karena kita nggak tahu, siapa tahu jadi penemu jenis yang paling baru, apalagi jenis-jenis serangga. Karena itu juga salah satu hal yang saya dapatkan dari iNaturalis. Saya jadi lebih aware terhadap kehadiran spesies-spesies yang tadinya neglected atau misalkan overlooked spesies yang biasanya ditelantarkan, yang biasanya tidak mendapatkan perhatian seperti satwa-satwa karismatik gitu, kayak orang utan, jenis-jenis burung dan sebagainya gitu. Tapi di sini saya jadi belajar gitu, betapa banyaknya keanekaragaman jenis yang bisa kita temukan bahkan di sekitar area rumah sendiri. Lalu tadi yang Naufal juga sudah sampaikan, ternyata benefit lain dari penggunaan iNet itu sendiri menambah relasi untuk berjejaring gitu. Jadi Naufal juga berkesempatan untuk berkomunikasi dengan para ahli dari seluruh dunia gitu, bisa sharing ya, akhirnya bisa nantinya memperkuat career choice atau pilihan karir kita nanti ke depannya itu akan ke arah mana gitu. Salah satunya gitu. Salah satunya ke sana. Terus satu pesan lagi tadi yang saya ingat, jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan para ahli atau pengguna aktif iNaturalis itu sendiri gitu. Beberapa mungkin ada yang agak kasar karena dia hardcore banget, misalkan jenis tertentu kalau misalkan kita di IDEN sudah salah biasanya suka agak-agak keras gimana gitu, tapi itu tahapan dari pembelajaran gitu. Jangan pantang mundur, kita semua bisa berkomunikasi, kita semua bisa belajar dan penuh dengan rasa ingin tahu. Itu sih. Terus tadi ada beberapa fitur-fitur advance juga yang disampaikan Naufal, salah satunya forum. Itu juga seru banget karena ada satu forum yang saya ingat dulu, Val, jadi yang tentang nama-nama Latin.
nama-nama Latin satwa tapi bukan yang ada gitu. Jadi kayak misalkan kalau misalkan teman-teman nonton Fantastic Beasts, film yang lanjutannya dari Harry Potter, itu jadi kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk kasih nama-nama Latin untuk hewan-hewan itu tuh apa aja gitu. Dan itu menarik banget gitu. Saya tertarik banget ngebaca forum tentang itu gitu. Jadi harapannya ke depan teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh penggunaan AI naturalis itu kayak gimana, observasi yang baik seperti apa, identifikasi juga kayak gimana gitu. Itu dari Novel. Terima kasih banyak Val untuk sharingnya. Ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Ayo jangan malu-malu. Ayo 3 penanya pertama biasa dapat masker loh. Oh, oke, kita dapat pertanyaan dari Muhammad Rizky Wanadika Putra. Rizky mau disampaikan langsung atau mau dibacakan? Sampaikan langsung dong. Bisa, Kak. Oke. Kak, izin bertanya. Kakak sudah di mana saja dalam mengobservasi, Kak? Ya, makasih bertanya. Maksudnya observasi keliling gitu ya, keliling foto-fotonya. Jadi ini 20.000 observasi itu mayoritas itu cuma depan rumah sebenarnya. Dan sejauh ini maksudnya belum pernah ekspedisi kayak misalkan ekspedisi NKRI ke Kalimantan atau apa itu belum pernah. Jadi paling jauh-jauh paling ke Singapura kemarin sekalian jalan-jalan pas habis ketemu Mbak Ayu itu. Kemudian paling balik ke Pekalongan, saya kampung halaman di Pekalongan itu paling sana hampir sudah sebenarnya paling cuma gitu, terus paling keliling Jogja dan sekitarnya Purworejo, Magelang gitu. Kalau misalnya ke pelosok-pelosok banget, misalnya ke daerah terpencil Indonesia gitu nggak pernah sebenarnya. Dan itu juga meskipun cuma di sekitaran doang itu banyak banget aku nemu, karena aku laba-laba ya, itu banyak banget aku nemu laba-laba yang potensi spesies baru. Terus kemudian banyak juga yang oh ini ternyata yang belum pernah ada dokumentasi gitu banyak. Oke, Rizky, terjawab pertanyaannya? Siap, sudah, Kak. Mati, Kak. Sama-sama. Ya. Val, ada pertanyaan dari saya sendiri sebenarnya. Kenapa laba-laba? Kenapa enggak kumbang koksi? Kenapa enggak capung? Ya jawabannya nggak tahu. ya intinya tiba-tiba tertarik aja sih. Ya mungkin awalnya lihat oh itu laba-laba depan rumah kayaknya menarik, mungkin itu. Terus kemudian setelah dipelajari lebih lanjut, kemudian mau nyoba nyari nama ini laba-laba apa. Kemudian aku coba nyari buku-buku laba-laba Indonesia, kok nggak ada, jarang banget. Kemudian aku lihat ini ternyata memang Indonesia belum ada peneliti laba-labanya malahan. Jadi di LIPI belum ada yang meneliti laba-laba secara khusus gitu. Terus wah ini malah jadi semakin terdorong gitu. Oh ini aku pengen jadi yang pertama. Kemudian aku lihat padahal sudah ada sudah ada katalognya, katalog online-nya itu isinya itu kan gampang diakses. Terus identifikasi laba-laba kan asal punya mikroskop itu bisa lihat ininya. Itu sih sebenarnya. Cuma kegait aja gitu. Oh, Oke, seru banget. Ada pertanyaan lain nggak dari teman-teman nih? Ayo, masih ada 2 masker lagi loh buat nemenin Rizky. Ayo, ditunggu pertanyaannya. Ada lagi nggak? Boleh langsung di kolom chat box kalau misalkan belum mau berbicara langsung. Nanti saya lagi yang nanya. Karena saya nyimpan banyak pertanyaan. Ada lagi nggak yang mau nanya? Apa mau ditunjuk yang nanya? Ayo, ada yang mau nanya nggak kira-kira? Oke. Dari Karisma Yogi. Wow. Karisma Yogi, mau ngobrol langsung nggak? Boleh di-unmute? Iya, Kak. Ya. Maaf, Kak. Mau izin bertanya. Apakah pengalaman observasi saat mengobserv laba-laba Kakak pernah tergigit?
terima kasih pertanyaan Karisma. Jawabannya nggak pernah. Jadi salah satu miskonsepsi itu sepertinya banyak orang yang takut laba-laba, arachnofobia. Padahal sebenarnya laba-laba itu jarang banget loh menyerang atau menggigit loh. Dan sedikit laba-laba yang agresif kepada manusia, sedikit lagi yang berbahaya. Nah itu jadi sebenarnya asalkan kita nggak langsung megang terus dicengkram gitu, itu nggak bakal gigit. Jadi bahkan kalau misalnya dibiarin aja laba-laba di tangan gitu, itu nggak bakal gigit gitu. Dia lebih pasif gitu. Jadi ya itu pertanyaannya, jawabannya nggak pernah. Dan semoga nggak. Oke, Karisma, terjawab pertanyaannya? Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, sama. Oke, Kak. Berarti Val nggak ada kesempatan untuk berubah jadi Spider-Man? Ya, Novalnya nge-lag. Putus-putus. Gimana? Iya, berarti Val nggak ada kesempatan buat berubah jadi Spider-Man? Mungkin di otak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Val dari Maria Regina Celia. Maria, boleh kalau misalkan mau disampaikan langsung. Maaf Kak, sebelumnya izin bertanya, bagaimana tips untuk memfoto satwa? Karena satwa itu kan bergerak, jadi lebih sulit untuk difoto. Bagaimana tipsnya agar dapat foto yang bagus dan hasilnya maksimal? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Maria. Iya memang ini memang kendala besar, terutama dulu pas belum pakai kamera digital. Dulu masih fotonya masih pakai HP, itu memang susah. Makanya dulu kalau nggak salah 80% itu fotonya foto tanaman. Memang susah, makanya kamera digital memang sangat bantu, yang shutternya itu bisa di manual ditinggikan itu. Tapi kalau misalnya mau tipsnya itu ya pertama, kalau misalnya satwa besar seperti burung atau mamal itu ya kita tahu lah sendiri yang harus approach-nya itu memang harus pelan-pelan terus apa gitu. Sebenarnya serangga juga sebenarnya, terutama misal kupu-kupu itu sensitif juga sebenarnya. Kita gerak sedikit itu dia bakal kabur. Makanya si Mas Frans itu suka ngomong itu, ini kayak apa, kupu-kupu itu istilahnya gimana ya, suka ngumpat lah ke kupu-kupu gitu, di foto nggak mau gitu. Terus ya itu dari kitanya sendiri sih. Tapi kalau misalnya mau tipsnya itu mungkin kalau misalnya serangga ya misalkan, itu kita bisa bawa misalkan botol lah atau flakon lah. Benar. Misalkan flakon kecil kayak gini misalkan. Jadi untuk laba-laba misalkan kita tangkap laba-labanya, terus habis itu kita foto pas lagi di sini. Kemudian nanti kalau misalnya nggak mau dipreservasi atau apa, itu mungkin bisa dikeluarkan lagi gitu, terus dibiarkan. Kalau laba-laba sebenarnya ya, kalau yang buat jatuh sebenarnya gampang itu, isi teman-teman fotografer makro itu. Soalnya laba-laba memang dia tugasnya diam kan, untuk terus biar apa di sarangnya, terus habis itu nanti lalatnya datang gitu. Kalau yang laba-laba yang aktif kayak jumping spider itu memang mungkin bisa pakai alat bantu kayak gini, ditangkap lah istilahnya, terus dilepasin lagi. Itu sih mungkin tipsnya yang bisa aku kasih. Oke, terjawab Maria pertanyaannya? Siap, terjawab Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke. Oh, ternyata bisa ya pakai alat bantu ya. Berarti dimasukin dulu kemudian baru difoto ya. Berarti emang ada tekniknya untuk fotografi makro juga ya, Val? Iya, memang susah memang kalau buat foto-foto yang pakai HP. Oke. Sip. Ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Nandang. Nandang mau ngobrol langsung? Oh, sinyalnya kurang baik. Oke, tak sampaikan aja ya. Izin bertanya Kak Nova, kesulitan identifikasi laba-laba apa aja sih? Ya, terima kasih. Jadi
kesulitan paling pertama itu literaturnya nggak lengkap. Jadi masih banyak banget bolong-bolong. Kan kalau misalnya aku lihat burung kan teman-teman aku juga kadang sering main sama birdwatcher gitu kan, terus ikut acara birdwatching juga ikut juga, terus biasanya kalau birding itu udah ada bukunya untuk yang lengkap buat burung-burung di Indonesia. Terus kalau nggak salah barusan aja ini kemarin ada publikasi yang ini kan yang Atlas Burung Indonesia itu kan lengkap itu kan, dari hasil ini juga hasil Citizen Science juga burung Nesia. Nah tapi kalau laba-laba atau serangga lainnya juga itu bolong-bolong, jadi nggak ada kompilasi, nggak ada buku yang mengkompilasi semua jenis di Indonesia, itu nggak ada. Jadi kita harus cek satu-satu jurnalnya, jadi harus klik spesies ini mungkin bisa nggak, terus buka lagi jurnal lagi, oh ini spesies ini, buka lagi jurnal lagi gitu. Kemudian nah itu juga masih kesulitan, soalnya banyak banget spesies yang dideskripsikan 200 tahun lalu di tahun 1800-an pakai Latin, nggak ada gambarnya. Itu juga bingung gitu. Terus deskripsinya itu juga kurang bagus lah. Jadi deskripsi, oh ini bentuknya bulat, terus warnanya gelap gitu. Terus itu kan kurang memadai gitu. Jadi banyak istilahnya nomen dubium mungkin yang susah diidentifikasi. Padahal laba-laba itu sebenarnya gampang, maksudnya cuma kita tinggal observasi pakai mikroskop, ini bagian genitalnya, alat kelaminnya itu, terus itu tiap spesies itu pasti spesifik gitu. Itu padahal gampang itu. Cuman ya itu literaturnya yang kurang memadai. Oke, terima kasih Noval untuk jawabannya. Nandang, terjawabkah pertanyaannya? Oke, sambil nunggu respon dari Nandang, kita bisa lanjut nih, ada pertanyaan lagi, Val. Dari Ilyas Dahrun, mau bertanya langsung? Mas Ilyas Dahrun, mau bertanya langsung nggak kira-kira nih? Baik. Ya. Untuk spesies serangga di Indonesia ini kan lumayan banyak juga ya. Lalu itu untuk status konservasi kayak gitu, serangga tuh dilindungi nggak sih? Kalau boleh tahu. Terus kan saya tuh pernah lihat teman saya tuh penelitian ke aneka-ragaman jenis serangga di bumi perkemahan kayak gitu. Lalu sama juga sampelnya tuh diambil pakai perangkap. Sebenarnya itu dibolehkan atau tidak sih, Mas? Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk serangga yang berdasarkan permen berapa itu nomornya nggak hafal. Itu yang dari satwa yang dilindungi serangga dari sekian ratusan ribu spesies ya, di Indonesia itu cuma 20 spesies yang dilindungi. Itu kupu-kupu dari genus Troides sama Ornithoptera. Untuk sisanya masalahnya itu mengakses konservasi serangga itu susah, karena ya pertama itu masih sedikit penelitinya yang fokus ke serangga. Kedua populasinya itu fluktuatif. Istilahnya gini, kalau misalnya satu kupu-kupu itu bisa menghasilkan 100 telur. Nah kalau misalnya dua kupu-kupu misalnya kawin terus menghasilkan 100 telur, dan kemudian dari situ cuma misalkan bertahan hidup 2 misalkan, jadi 2/100, atau cuma 4 misalkan, 2 pasang laki-laki jantan betina, terus kemudian mereka hidup kemudian kawin lagi menghasilkan 100 telur lagi, jadi 4/100 itu kan berarti survival rate-nya 4%. Nah 4% itu sudah menggandakan populasi. Jadi yang tadinya dua kupu-kupu menghasilkan 100 telur, sekarang ada 4 kupu-kupu menghasilkan 200 telur. Jadi populasinya itu bisa berubah. Jadi makanya mengukur ukuran populasi itu enggak segampang ukur mamal misalkan atau burung gitu. Jadi kendalanya di penelitiannya itu bagaimana cara mengaksesnya. Kalau
apakah ada yang terancam? Ya, aku yakin pasti ada yang terancam, terutama spesies serangga-serangga yang misalkan cuma pernah ditemukan di satu lokasi dan nggak pernah ditemukan di lokasi lainnya. Itu yang jelas terancam selama persebarannya masih cuma diketahui di satu lokasi doang. Dan kemudian kalau yang terancam lagi yang misalkan sering banget diekspor misalkan buat biasanya jadiin koleksi pajangan, itu biasanya kalau misalnya ada pengepulnya, ada apa, itu pasti bisa terancam juga itu. Tapi yang jelas untuk serangga yang jauh lebih mengancam itu bukan ancaman terhadap bukan orang-orang yang ngambil secara langsung, tapi destruksi habitat. Makanya kan sekarang konservasi kan lebih ke konservasi habitat daripada konservasi spesies kan, dan ini juga termasuk untuk yang lainnya juga, termasuk serangga juga. Itu lebih, kalau mau mengkonservasi serangga maka kita harus paling tepat ya bukan konservasi serangga secara langsung, tapi konservasi habitatnya, karena serangga bakal hidup alami ya, dibiarin aja bakal hidup alami selama habitatnya itu masih ada. Terus untuk diperbolehkannya itu setahu saya nggak ada aturan yang selama nggak dilindungi ya, kayak Ornithoptera sama Troides itu setahu saya nggak apa-apa. Memang di tempatku juga banyak yang penelitian tentang serangga itu sampling apa-apa nggak apa-apa. Terus kan juga kan banyak serangga yang jadi hama itu kan juga memang setiap hari dibasmi juga sama petani itu. Tapi kecuali ya kalau itu dilindungi itu maka harus izin. Terus aku juga skripsinya di daerah konservasi di Suaka Marga Serba, itu juga harus jelas perlu izin juga karena itu di daerah konservasi, jadinya perlu ada surat izinnya gitu. Jadi gitu. Enggak kayak misalkan mamal sama ini juga kalau nggak salah dari segi surat etiknya juga lebih bebas untuk serangga. Kalau nggak salah sih, tapi ya gitu mungkin. Oke, Val, terima kasih. Berarti destruksi habitat juga berpengaruh banget ya ke keanekaragaman serangga juga ya. Oke, Ilyas gimana? Terjawab pertanyaannya? Baik, cukup. Terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Val, dari Ahmad Faiz. Ahmad Faiz mau ngobrol langsung? Ahmad Faiz. Oke, kalau enggak saya bacain aja kali ya. Ini Val, dari pengalaman, chat aja Kak, oke. Ini Val, dari pengalamannya, ada tips dan trik nggak untuk identifikasi biodiversitas yang belum kita tahu? Di samping bertanya pada top identifier atau dari fitur scan dari AI-nya si iNet itu sendiri gitu. Ya, terima kasih Ahmad Faiz. Disclaimer dulu. Jadi kalau fitur scan artificial intelligence-nya Inateris itu sebenarnya itu kan berdasarkan data observasi ya. Kemudian itu AI-nya nanti bakal melatih lewat data observasinya itu buat biar bisa bagus ngidennya itu. Nah, masalahnya di Indonesia observasinya kurang, datanya kurang, jadinya makanya seringkali nggak akurat. Makanya sebenarnya aku lebih menyarankan untuk tidak pakai fitur scan-nya itu. Jadi biarin aja itu, daripada milih yang opsi fitur scan, itu mending dimasukin aja takson atas, misalkan tingkat family, atau kalau misalnya tahunya cuma itu tumbuhan doang ya masukin aja tumbuhan, nggak usah asal milih ke itu. Kemudian ini pertanyaan rada tricky soalnya memang beda takson ya, beda ciri idennya, bagaimana cara ngidennya. Jadi ya memang paling cara identifikasi paling nomor satu itu ya memang tanya ahli. Nah, tapi kalau misalnya mau identifikasi itu ya perbanyak wawasan, perbanyak literatur. Kalau misalnya tertarik misalkan tumbuhan gitu, ya cari tahu misalkan ebook-ebook yang ada misalkan tentang ini tumbuhan, apalagi yang sifatnya lebih lokal. Jangan lupa untuk kalau mau identifikasi itu selalu cek distribusinya. Soalnya kalau yang aku lihat dari skripsi
orang-orang yang penelitian tentang laba-laba itu banyak yang mereka ngeden laba-laba, tapi mereka landasan literaturnya pakai buku Amerika. Jadi daftar spesiesnya itu spesies laba-laba Amerika gitu loh. Jadi itu pasti selalu cek distribusinya, itu jelas nomor satu. Selebihnya memang pasti ini gantung itu kan. Dan juga kalau bisa tanyain ke ahli, misalnya kalau misalnya untuk inatralis misalkan Wah, Naufalnya nge-lag lagi. Kita tunggu sebentar dulu ya. Semoga nggak mati lampu lagi. Oke, sambil satu ada pertanyaan lagi tadi dari Pak Inama ya, mengenai apakah ada laba-laba beracun di Indonesia seperti tarantula. Coba nanti kita tunggu jawabannya dari Naufal. Semoga Naufal nggak mati lampu lagi. Kalau misalkan nanti pada akhirnya Naufal harus keluar dari Zoom meeting, mungkin nanti pertanyaannya bisa kita sampaikan di lain waktu. Sambil kita tunggu dulu nih Naufalnya. Oh ya, Naufalnya hilang ternyata. Oke, kayaknya Naufal ada masalah mengenai jaringan. Oke, untuk pertanyaan tadi dari Ahmad Faiz ya, yang terakhir. Oke, dari Ahmad Faiz, mungkin nanti bisa saya lanjutkan via chat ke Naufal, juga dari Pak Inama untuk pertanyaannya. Nantinya akan saya sampaikan lagi ke Naufal juga lewat chat, dan semoga bisa dijawab oleh Naufal. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya. Ini menarik banget karena saya bisa lihat beberapa teman-teman juga tertarik untuk menggunakan iNet dan juga untuk melakukan kegiatan observasi itu sendiri gitu sambil meningkatkan kemampuannya. Oh, Naufalnya sudah balik lagi. Tes. Oke, Val, boleh dilanjut, Val. Oke, sampai mana tadi? Tadi sampai di pertanyaannya Ahmad Faiz tadi itu yang mengenai fitur scan AI. Jadi jangan terlalu mengandalkan AI. Oh ya, jangan terlalu mengandalkan. Terus ini kalau mungkin tanyain ke tiap ahli, misalkan kalau untuk takson ini butuh foto apa aja. Misalkan kalau tumbuhan biasanya kan daun atas, daun bawah, terus akar, batang, bunga gitu. Jadi perbanyak foto di satu observasi itu buat di naturalis gitu. Oke, sip. Pak Ahmad Faiz, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Val, dari Pak Inama. Pak Inama mau disampaikan langsung? Boleh? Enggak. Baik. Oke, saya tanya langsung ya. Val, jadi ada nggak jenis laba-laba yang beracun atau berbahaya di Indonesia yang setelah sepengetahuan Novel kayak tarantula yang mematikan mungkin beracun berbisa gitu? Ya, jadi laba-laba yang beracun ya, berbahaya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mayoritas laba-laba itu beracun. Nah, pertanyaannya apakah racunnya itu bahaya bagi manusia atau enggak? Dari masalah utamanya seperti segala sesuatu tentang laba-laba itu kurang minimnya penelitian laba-laba di Indonesia. Jadi mungkin ada, tapi belum diteliti. Tapi sejauh ini di Indonesia memang jarang ada kasus orang itu terracun terkena racun laba-laba. Memang nggak ada yang sampai di opname itu. Kecuali ada kasus orang kalau nggak salah di Jawa Timur itu kasus petani itu kena gigitan redback spider, Latrodectus hasselti, cari aja di Google redback spider. Itu menariknya itu bukan spesies asli Indonesia, tapi itu invasif dari Australia. Itu satu. Kemudian kalau nggak salah aku nemu juga spesies namanya apa sebentar? Recluse spider, Loxosceles rufescens. Itu dinemu di salah satu gua di Gunung Kidul. Itu spesies invasif juga, asing dari Eropa. Nah, kalau di Eropa sana itu ada beberapa kasus orang tergigit itu dan masuk rumah sakit.
Cuman di sini belum ada kasusnya. Entah belum ada kasusnya atau memang orang-orang belum tahu kalau itu penyebab racunnya. Gitu. Jadi kalau untuk tarantula itu memang banyak yang mild venom, tapi tahu saya belum ada yang membahayakan nyawa. Kecuali kalau orangnya alergi, tapi kayaknya kasusnya juga tahu saya nggak ada gitu. Ya gitu. Jadi secara singkat ya jawabannya kurang ada penelitian dan sejauh ini jarang ada kasus keracunan oleh laba-laba. Oke, terima kasih Val. Gimana Pak Inama? Satu lagi mungkin, apakah tarantula di Indonesia ada ya? Tarantula ya? Ya ada, malah sini biodiversitasnya tinggi juga, banyak yang endemik lokalitinya, misalnya cuma di Jawa itu endemik di Jawa, endemik Sumatera, endemik Sulawesi itu banyak malah. Malah kalau nggak salah itu tarantula itu lebih istilahnya lebih riset maju karena di Thailand ada labnya di Thailand, kemudian ada juga ahlinya yang suka peneliti juga di Indonesia. Malah tarantula lebih maju penelitiannya daripada laba-laba jenis lain. Kemudian juga laba-laba tarantula kan sering jadiin ini, jadi piaraan hewan eksotis gitu kan. Jadi ya justru diversitasnya tinggi di Indonesia. Oke, jadi banyak ya ternyata spesies endemik tarantula di Indonesia ya. Iya, banyak. Oke, Pak Inama terjawab pertanyaannya, Pak. Ya, makasih Nova. Oke, itu aja dulu teman-teman untuk sesi tanya jawabnya ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya, karena ternyata menambah pengetahuan saya juga gitu mengenai keanekaragaman jenis laba-laba dan tarantula sendiri di Indonesia pun masih banyak sekali gitu. Nah, terima kasih banyak Naufal untuk pemaparannya dan juga sesi berbagi ilmunya. Semoga kedepannya nanti teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya nih mengenai jenis-jenis laba-laba yang pernah ditemukan tuh apa aja sih, bisa langsung chat Naufal di iNet, bisa langsung mention ke Naufalnya ini kira-kira apa atau ciri-cirinya seperti gimana, distribusi atau sebarannya itu di mana aja gitu. Jangan ragu untuk bertanya untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Naufal yang bersedia berbagi. Oke, sebelum kita tutup sesi hari ini, saya ada kuis nih sedikit untuk teman-teman semua. Akan ada 10 pertanyaan. Ini sebagai bahan evaluasi yang sebenarnya berdasarkan dari hasil pengamatan teman-teman semua di iNaturalis. Saya akan sharing beberapa foto. Ada 10 foto, 10 pertanyaan. Nanti tolong teman-teman menjawab langsung. Jadi langsung unmute, langsung sebutkan nama, dan langsung sebutkan jawabannya. Oke, karena saya nggak kelihatan ini ya layarnya, saya bakal share screen dulu. Oke, udah siap semua belum? Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, mantap. Siap-siap ya semuanya nih. Oke. Siap, oke. Oke, udah siap semua ya. Oke, saya coba share screen. Oke, kelihatan ya semuanya, bisa acungkan jempol kalau sudah kelihatan. Oke, kelihatan semua sip, mantap. Oke, ini pertanyaan pertama. Ada berapa banyak observasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di proyek pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten? Boleh langsung unmute sama nama jawaban. Ayo, 1, 2, 3. Jangan nyontek. 4, 5. Ayo, ada berapa? Nggak usah persis, cuma kisarannya aja. Ayo. Frans, Kak. Ya. Izin menjawab. Observasi totalnya 3.790 observasi. Oke, sekitar 3.790 ya, di atas 3.000. Oke, benar untuk Frans. Oke. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Terima kasih Frans. Pertanyaan kedua. Oops. Ada yang tahu nggak
Ini hasil pengamatan teman-teman loh. Ini nama lokalnya apa? Dengan nama Latin kalau misalkan bisa lebih lengkap lebih oke. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Siapa? Nama lokal Ilyas dah. Oke, Ilyas. Jadi menjawab nama lokal Lutung Budeng. Kalau nama ilmiah Trachypithecus auratus. Oke, Trachypithecus auratus. Oke, Ilyas benar. Oke, mantap. Ini semua dari hasil pengamatan teman-teman loh di iNaturalis. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaannya simpel banget. Bekicot. Ini asli Indonesia atau enggak? Siap, tidak. Siapa tadi dulu? Sorry, nggak kedengeran. Sorry, nggak kelihatan. Muhammad Asrawi. Siapa yang jawab tadi? Namanya dulu. Siap, tidak. Oke, Muhammad Asrawi. Jawabannya? Tidak, Kak. Bukan satwa asli Indonesia? Bukan. Oke, benar. Dia satwa introduksi. Oke, selanjutnya. Nggak perlu sampai nama spesies. Genus dari tumbuhan ini apa? Siapa? Nepenthes. Namanya dulu. Indi, Kak. Indi. Ya. Nepenthes, Kak. Nepenthes. Oke, benar. Ada yang tahu nama jenisnya nggak? Kantung semar, Kak. Oke, nama lokalnya. Oke. Boleh. Oke, Indi. Sip. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini salah satu pengamatan lain. Ada yang tahu primata ini berasal dari pulau mana? Izin bertanya, Ilyas Dahrun. Izin menjawab dari Sulawesi. Oke, Ilyas tapi udahan. Yang lain ya. Oh ya udah ya. Oke, ada lain nggak? Ayo. Kak, Muhammad Asrawi. Muhammad Asrawi kan tadi udah, bukan? Iya, Kak, udah. Oke, ya udah jawab lagi apa? Palu, Kak. Dari Palu. Oke. Saya tanya pulaunya loh, nggak perlu spesifik ke tempatnya. Tapi terima kasih. Ada lagi nggak yang mau menjawab? Boleh dikasih 2 jawaban tuh. Ayo. Ada lagi nggak yang mau menjawab? Oke, dengan siapa? Oke, ya betul, dari Pulau Sulawesi. Ini pengamatan teman-teman langsung juga loh. Biarpun di kandang lucu juga. Terus, oke, bullfrog. Pertanyaannya hampir sama dengan tadi bekicot. Spesies ini, kodok ini asli Indonesia atau enggak? Siap, Fadlan. Siap, tidak. Oke, Fadlan. Terus asli dari mana? Amerika. Oke, betul. Ya, ini juga salah satu spesies introduksi yang sekarang banyak dijadikan peliharaan juga nih sama orang-orang. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah salah satu hasil observasi paling banyak dari teman-teman. Ada yang bisa sebutin genusnya aja, paling enggak. Ayo. Ada nggak? Ini paling banyak loh pengamatannya. Ada yang mau jawab nggak? Ini apa? Franz, Kak. Oke, Franz lagi. Ya, apa Franz? Genus Caladium. Oke, genus Caladium. Terima kasih. Siapa nih? Arya Duta. Jawabannya? Ya, dia nge-lag ya, Arya Dutanya ya. Ya udah deh, dikasih dulu deh tadi Arya Duta Caladium. Ya benar kalau di bicolor ya. Jenis yang paling banyak nih kayaknya semua orang sekarang punya buat tanaman hias. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada berapa kaki laba-laba? Siap, Indi, Kak. Ya, Indi. 8. Ya, oke. Bener nggak, Naufal? 8. Benar sekali kaki. Oke, laba-laba kaki ada 8. Ini hasil pengamatnya Franz Wisnu. Coba kita lihat lagi. Ini juga tanaman hias.
tenang aja, saya nggak tanya tentang genusnya. Ketika teman-teman melakukan observasi di iNet, untuk jenis yang bukan liar atau misalkan dia dipelihara, kira-kira kolom apa sih yang harus dicentang? Siap, Safira, Kak. Ya, Safira. Kolom captive atau... Halo? Ya. Ya. Kolom captive, Kak. Oke, kolom captive atau cultivated. Oke, benar. Kenapa? Karena ini termasuknya tanaman, jadi sengaja ditanam, bukan tumbuh secara liar. Mantap. Oke. Sip. Pertanyaan terakhir. Ayo, yang ini salah ini kayaknya. Bukan vegetasi ini. Ya, makanya ayo coba dibantu identifikasinya. Calathea satu ini jenisnya bukan ini. Ayo. Coba nanti bisa diidentifikasi lagi, Pak Inama, dibantu. Oke, pertanyaan terakhir. Ada yang ingat salah satu pembicara kita di sesi herpetofauna? Kalau ada yang bisa nyebutin nama lengkapnya? Ayo. Kak izin menjawab. Siapa? Sophie Abraham. Oke. Kak Nathan Rusli bukan Kak? Betul, Kak Nathan Rusli. Tadi siapa namanya? Maaf. Sophie Abraham. Sophie Abraham. Oke, betul sekali. Oke, itu dia. Sebentar, sorry. Ya, Sophie Abraham tadi terakhir ya. Sophie Abraham. Oke, itu dia 10 pertanyaan kita. Terima kasih banyak loh untuk teman-teman yang udah menjawab. Ternyata hampir semuanya tahu jenisnya. Dan tadi ada masukan dari Pak Inama. Salah satu jenis tanaman hias itu teridentifikasi bukan jenis yang sebenarnya. Jadi, mohon bantuan teman-teman juga untuk mengidentifikasi lagi nih kira-kira itu jenis apa sih gitu. Terus selanjutnya mungkin dari Kakak Zia kalau bisa disampaikan link presensi untuk hari ini untuk diisi kembali dengan teman-teman, termasuk ada bahan untuk evaluasinya juga. Terus sedikit pengumuman, biarpun ini menjadi webinar terakhir kita, tapi harapannya nanti kita masih tetap bisa bersilaturahmi, teman-teman bisa langsung ngejapri saya kalau misalkan ada pertanyaan, atau sekarang sudah kenal Kak Naufal juga, teman-teman yang tertarik dengan spesies laba-laba, ataupun bagaimana penggunaan air naturalis dan sebagainya, bisa langsung kontak ke Naufal gitu. Sedikit pengumuman dari saya, untuk teman-teman yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dari yayasan kami, dari Kiara, dari mulai tanggal 14 hingga hari ini, akan mendapatkan sertifikat, dalam bentuk sertifikat harapannya nanti. Terus udah gitu untuk hadiah. Jadi teman-teman yang menjadi top observer, top identifier, jenis invasif, terus kemudian foto paling favorit, itu masih ada kesempatan untuk teman-teman yang ingin melakukan kegiatan observasi sampai hari Minggu ini. Ditunggu sampai hari Minggu dan kemudian kami akan mengakumulasi untuk hasilnya. Kira-kira siapa nih yang menjadi pemenang dari kegiatan pelatihan untuk sains warga dan terutama penggunaan iNaturalis itu sendiri gitu. Link presensi untuk teman-teman jangan lupa untuk diisi. Nanti juga kami akan menyampaikan buku panduan yang nantinya bisa menjadi field guide atau semacam panduan juga bagi teman-teman ketika di lapangan untuk mengidentifikasi jenis-jenis yang umum ditemui, khususnya untuk jenis serangga, herpetofauna, burung, dan juga tumbuhan. Ditulis juga oleh salah satu guru di SMK Kehutanan, Pak Inama. Lalu kemudian saya baca dulu ya, ada waiver, oke, buku panduan, penghitungan observasi. Oke, itu sih kalau misalkan dari saya pengumumannya. Harapannya teman-teman banyak belajar, harapannya kita semua bisa sama-sama mencari tahu, sama-sama belajar dan bisa berbagi juga satu sama lain. Karena saya senang banget ketemu teman-teman yang biarpun bukan siswa dari SMK Kehutanan sendiri, tapi ada jaringannya, ya satu jaringan dengan SMK Kehutanan, bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman yang bersedia meluangkan waktu, bersedia berbagi, nggak malu bertanya, dan tetap memakai seragam. Lalu kalau misalkan boleh nih, untuk terakhir, mau foto sama teman-teman boleh ya, untuk semuanya? Ayo dong. Boleh, Kak. Boleh banget, Kak. Oke. Oh, saya ke sekolah loh tanggal 28, siapa tahu nanti ketemu beberapa teman-teman yang sudah di sana. Ada nggak yang di sekolah?
Ada, Kak. Oke. Ada, Kak. Nanti kita ketemu ya tanggal 28 insya Allah. Semoga kondisinya sehat semua. Oke, kita foto dulu ya. Ini yang pertama. Ayo fotonya tolong semuanya ada mukanya, ada seragamnya. Oke, yang nggak pakai seragam pun nggak apa-apa. Saya nggak ngehukum kok. Oke, siap semua senyumnya. Oke, set. Biar Adit hilang fotonya. Irzam, Muhammad Fajri. Ayo fotonya ini saya absen loh karena ini terakhir. Ya nggak punya foto saya absen semuanya. Gregorius Brandi, kamera saya rusak. Oh iya nggak apa-apa. Oke, udah semua ya. Oke, ini akan ada 5 kali. 5 sesi. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke. Ya, maaf agak lama sedikit. Senyumnya bisa dihapus dulu sebentar. Hehe. Oke, 1. Oke, selanjutnya. Yuk, senyum lagi. 1, 2, 3. Oke. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan atau memang ada yang mau disampaikan, kemudian ragu untuk bertanya di grup, bisa juga chat langsung ke nomor saya. Terus kemudian juga nanti akan ada sedikit waiver namanya. Jadi itu semacam formulir yang bisa teman-teman isi. Nanti akan saya sampaikan di grup untuk teknisnya. Nanti tolong diisi ya. Nanti akan dibantu juga oleh Bapak Ibu Guru. Oke, ini fotonya boleh tolong yang grup 3 nih, ada Fadilah Yani, Agung Balance, Zainul Hussein, Aditya Bayu, dan sebagainya. Frans Wisnu, Rizky Maulana, Yusran Effendi, Dede Rizky. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Naufal yang sudah berbagi pengalaman. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru atas supportnya dan juga SMK Kehutanan beserta teman-teman siswa lainnya dan juga teman-teman yang berada di luar SMK Kehutanan namun bersedia hadir dan ikut serta. Jangan lupa diisi link presensinya. Nanti untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui grup dan juga email. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan webinar dan juga pelatihan pada tahun ini. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi dan bisa saling bereksplorasi juga ke depannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Saudara Musleng. Waalaikumsalam. Saudara Musleng. Saudara Musleng. Neng. Nggak boleh. Oke, yang masih di sekolah sampai ketemu ya, tanggal 28 insya Allah. Terima kasih Kak Ayu dan Kak Sia. Terima kasih Pak Inama atas supportnya. Bye.